Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom bagi kita semua, selamat Advent, Tuhan beserta kita. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent, yang artinya kita akan memasuki masa yang kita nanti-nanti. Loh, memangnya masa apa yang kita nanti-nantikan? Natal dong, Mah. Kan Advent itu menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Bukan, sini Bapak jelasin. Advent itu menanti atau menunggu. Apa yang kita nanti? Yang kita nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sedangkan Natal bukan menanti, tetapi mengingat. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat Yesus lahir ke dunia. Oh, jadi Advent itu bukan menanti kelahiran Yesus, tapi Tuhan Yesus datang kedua kalinya kapan, Mah? Sudah, supaya kita mengerti apa itu arti kedatangan Tuhan Yesus, mari kita baca firman Tuhan di Matius 24 ayat 29 sampai 32. Matius 24 ayat 29 sampai 32. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Shalom, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Kesempatan untuk boleh melayani, bekerja, dan untuk melakukan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami mau mendengar firman-Mu yang boleh menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur karena Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Sabtu 6 Desember 2025, diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-16 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak. Ahupe hudok matuho si Petrus batu mamak doho jala di atas batu mamak ondeng do paujokku huriaku jala nasotupa talui bahenon ni akka harbangan ni Banua Toru. Dalam bahasa Indonesia dikatakan,
Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amang Inang, di sebuah desa kecil di pegunungan, ada seorang bapak beserta anaknya tinggal di sana dalam kesederhanaan. Bapak ini bekerja sebagai pembuat rumah. Dia bernama Pak Markus. Pada suatu ketika menjelang hari Natal, yaitu masa-masa Advent, sang bapak berkata kepada anaknya, "Nak, bulan depan kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat penting. Maka kita perlu membuat suatu rumah yang baik untuk dia bisa tinggal di sana." Nah, akhirnya si bapak pun mulai mengerjakan rumah tersebut. Tapi si anak heran, mengapa si bapak membangun rumah tidak langsung membuat dindingnya atau atapnya, tapi dia menggali tanah yang sangat dalam. Si anaknya bertanya, "Pak, kok kita hanya gali-gali aja, nggak kita bangun rumahnya?" Si bapak bilang, "Kita harus mencari dasar yang kuat supaya rumah ini bisa terbangun dengan kokoh." Dan orang-orang di sekitarnya menyaksikan dan mentertawakan dia, mengapa di hari Advent justru bekerja keras, bukannya menghias rumah, bukannya membuat pohon Natal dan hiasan-hiasan yang lain. Dan akhirnya si bapak pun setelah bekerja sekian lama, dia mampu menemukan batu karang yang kuat dan ia jadikan sebagai fondasi bangunannya. Tak lama kemudian, sebelum Natal tiba, rumah tersebut sudah berdiri. Dan tamu yang agung itu pun datang, dan dia berkata kepada Pak Markus, pertama saya datang tidak melihat hiasan Natal di rumahmu, tapi saya melihat bangunan yang sangat kuat yang ada di tempat ini." Pak Markus berkata, "Aku bukan hanya menyiapkan rumah, tapi juga aku mempersiapkan pondasi yang kuat dan hati yang bersih untuk menyambut engkau." Amang Inang, hari ini kita bertemu dengan firman Tuhan, di mana Tuhan berkata kepada Petrus, dia mengatakan bahwa engkau adalah batu karang yang teguh, dan di atas batu karang inilah aku akan membangun jemaatku. Batu karang dimaksud di sini bukan sekedar Petrus sebagai pribadi, tetapi itu adalah pengakuan bahwa Tuhan akan membangun jemaatnya di atas iman yang benar, yaitu batu karang itu sendiri, yaitu Kristus Yesus yang menjadi batu karang kita dan pondasi kita. Gereja Tuhan dibangun di atas dasar iman kepada Kristus. Gereja di sini adalah kita sendiri, karena gereja adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus. Dan Amang Inang, Tuhan mau kita dibangun sebagai gereja di atas batu karang yang kuat, dalam pondasi yang kuat. Nah, hari ini kita sering kali memulai hidup kita dengan pondasi yang rapuh. Kita sering memulai hidup kita dengan rasa khawatir. Kita sering memulai hidup kita dengan rasa ketakutan. Kita takut akan masa depan, kita takut akan pekerjaan, kita takut akan kesehatan, kita takut banyak hal, sehingga kita berjalan dengan pondasi yang rapuh, karena dunia ini juga seakan-akan mau menerkam kita dan mau menghancurkan kita. Namun Amang Inang, hari ini kita dapat memperoleh kekuatan, karena Tuhan mengatakan, "Aku akan membangun gerejaku, aku akan membangun jemaatku di atas dasar yang kokoh, di atas batu karang yang kuat, yaitu Kristus itu sendiri." Untuk itu, coba kita tanyakan dalam diri kita, sudahkah hidup kita berdiri di atas batu karang yang benar, yaitu Kristus? Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil dan yang akan kita ambil itu didasarkan kepada iman atau didasarkan kepada ketakutan? Dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pembangunan jemaat yang Tuhan sendiri sebagai pondasinya? Amang Inang, untuk itu baiklah kita membangun hidup kita bukan lagi di atas dasar ketakutan, tetapi di atas iman yang teguh kepada Kristus. Karena Yesus berkata, Ia akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang,
batu karang itu adalah iman yang teguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga ketika kita melayani, ketika kita taat, ketika kita setia, semua itu didasarkan pada pondasi yang kuat. Mari Amang Inang, kita berjalan hari ini berdasarkan pondasi yang kuat bersama-sama dengan batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh melihat bahwa Tuhan akan selalu menjadi batu karang kami, pondasi kami yang kuat, sehingga dunia ini tidak dapat mengalahkan kami, sekalipun maut tidak mampu merampasnya dari kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berjalan bersama-Mu, dan kami bisa mengalahkan segala rasa takut kami, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.